Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Walida dari Prodi PAIP semester 6 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah. Dan yang saya hormati Bapak Nurti SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Keguruan, dan tak lupa pada segenap sivitas TIT Al-Fatah yang saya hormati. Di sini saya akan membahas sedikit tentang kompetensi guru PAI, implementasi kompetensi dan konsep guru masa kini. Dan poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama adalah kompetensi guru PAI, yang kedua adalah implementasi kompetensi, dan yang terakhir adalah konsep guru masa kini. Kompetensi guru PAI. Sebelum dilanjutkan yang lebih jelas, kompetensi ini adalah kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam penguasaan pengetahuan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Namun, jika pengertian kompetensi tersebut dikaitkan dengan pendidikan agama Islam, yakni pendidikan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, terutama dalam mencapai ketentraman batin dan kesehatan mental pada umumnya, maka kompetensi guru agama Islam adalah kewenangan untuk menentukan pendidikan agama Islam yang akan diajarkan pada jenjang tertentu di sekolah tempat guru itu mengajar. Kemudian ada beberapa macam kompetensi juga yang harus dimiliki seorang guru. Antara lain, yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi ini meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, juga pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari. Yang ketiga adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditentukan dalam standar nasional pendidikan. Kemudian yang keempat adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemudian yang kelima adalah spiritual. Spiritual seorang guru bukan sekedar menilai siswa pada pelaksanaan ajaran agama secara formal, namun lebih dari hal itu, kompetensi spiritual pada hakikatnya adalah kemampuan guru memberi makna dan mengaitkan keilmuannya dengan ajaran agama yang diyakininya, sehingga ilmu itu menjadi bermakna dalam konteks hidup beragama. Kemudian yang terakhir adalah leadership. Kompetensi ini mengharuskan seorang guru agama mengambil peran sebagai pemimpin secara informal
dalam arti bukan harus menjadi seorang kepala sekolah, akan tetapi bisa memberi warna dominan dalam kehidupan di sekolah. Setelah menjelaskan kompetensi tadi, selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang kedua, yakni implementasi kompetensi. Implementasi kompetensi ini kunci keberhasilannya tergantung pada diri guru dan siswa dalam mengembangkan kemampuan berupa keterampilan-keterampilan yang tepat untuk menguasai kekuatan, kecepatan, kompleksitas, dan ketidakpastian yang saling berhubungan satu sama lain. Guru juga harus menguasai metode mengajar, menguasai materi yang akan diajarkan, dan ilmu-ilmu lain yang ada hubungannya dengan ilmu yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kemudian yang pertama adalah kompetensi pedagogik. A. Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Kemudian B. Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang yang diampu. C. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Kemudian D. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. 2. Kompetensi profesional. A. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Kemudian B. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. C. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 3. Kompetensi sosial. A. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan, entah tulisan atau bentuk lain. Kemudian B. Berkomunikasi secara efektif, simpatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, juga masyarakat. 4. Kompetensi profesional. A. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Kemudian B. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Kemudian C. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. D. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk komunikasi. Kemudian 5. Spiritual. Kompetensi sikap spiritual yang dikembangkan dan diterapkan pada mata pelajaran PAI merupakan pengamalan siswa terhadap nilai ajaran Islam yang sangat berpengaruh terhadap perubahan tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari yang termuat dalam standar isi kurikulum. 6. Leadership. Leadership menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki guru PAI karena guru PAI memimpin, mendidik, dan mempengaruhi siswa dan seluruh warga sekolah agar dapat menerapkan budaya atau nilai-nilai Islam. Setelah menjelaskan dua poin tadi, sekarang adalah poin yang terakhir, yakni konsep guru masa kini. Guru masa kini adalah guru profesional yang meninggikan rekam jejak kinerja berupa peserta didik yang siap bersaing pada era global. A. Kreatif. Sebagian guru mengharapkan bahkan mengharuskan siswa berpikir kreatif. Seorang siswa ini akan terpacu untuk menjadi kreatif setelah siswa memperhatikan bagaimana seorang guru menjadi kreatif di depan para siswanya. Kemudian the questioner, menjadi penjawab yang baik, tentunya juga harus menjadi penanya yang baik. Parameter proses pembelajaran berhasil adalah siswa mampu mencapai tujuan pembelajaran dengan mampu menjawab segala hal yang berkaitan dalam materi pembelajaran. Kemudian C. Sebagai motivator, seorang guru yang katanya adalah super smart
karena guru dituntut cerdas dan mengetahui segala hal yang ditanyakan siswa tentang ilmu pengetahuan. Selain itu, seorang guru juga harus menjadi super ranger yang selalu memberikan contoh baik, nasihat baik, hingga motivasi-motivasi super untuk membentuk karakter baik pada siswa di sela-sela waktu belajar atau proses pembelajaran berlangsung. Kemudian di discussion. Trik diskusi ini adalah salah satu teknik yang sering digunakan oleh guru untuk menguji kemampuan verbal siswa sekaligus menimbulkan rasa percaya diri siswa untuk tampil di depan kelas. Setelah beberapa penjelasan tadi, kesimpulannya adalah kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Kompetensi guru agama Islam adalah kewenangan untuk menentukan pendidikan agama Islam yang akan diajarkan pada jenjang tertentu di sekolah tempat guru itu mengajar. Macam-macam kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, sosial, spiritual, dan leadership. Implementasi kompetensi ini kunci keberhasilannya tergantung guru dan siswa mengembangkan kemampuan keterampilan. Guru sebelum mengelola interaksi proses pembelajaran di kelas terlebih dahulu harus sudah menguasai bahan atau materi yang akan dibahas sekaligus bahan-bahan yang berkaitan untuk mendukung jalannya proses pembelajaran. Keberhasilan peserta didik itu tidak lepas dari peran seorang guru dalam pembelajaran. Konsep guru masa kini dalam pembelajaran antara lain kreatif, motivator, the questioner, discussion, dan lain-lain. Sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.